Mau tidak ada suara ya? Suaranya nggak muncul. Siap. Halo Mas Jar. Mas Jar Kasih. Niki aku nggak HP, gak iso nggak iku. Gak iso nggak iku. HP, sampean bisa bae nggak laptop sana. Iki ana tampilan, tapi gak metu suara. Assalamualaikum. Salam. Baik Pak. Salam warahmatullahi. Bapak Ibu. Oke. Mungkin waktunya sudah jam 9 nggih. Baik. 10 Pak. 10. Jam 10 Pak. Oke. Terus kadang Pak. Baik, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pagi ini, di mana pada pagi ini kita mulai TOP untuk pemateri PPMB, khususnya untuk materi revolusi mental basis pilar kebangsaan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aris Haryanto, SHMH. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum. Pada pagi hari ini kami dari bagian kemahasiswaan ditunjuk sebagai host dan sekaligus memberikan fasilitas untuk Pak Aris menyampaikan materinya nanti. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Pak Hadi Paramu ada tambahan Bapak sebagai PIC. Oke Pak Jarkasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri acara sosialisasi materi revolusi mental
berbasis 4 pilar berbangsa dan bernegara. Jadi ini merupakan salah satu dari materi universitas, Bapak Ibu, materi dari tingkat universitas pada kegiatan PPMB yang diselenggarakan oleh fakultas masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua adalah fasilitator yang diusulkan oleh fakultas untuk menyampaikan materi ini pada forum PPMB yang jadwalnya bisa dimulai tanggal 10 Oktober, Bapak Ibu sekalian. Jadi jadwal setiap fakultas mungkin berbeda, tetapi secara hari pertamanya itu 10 Oktober 2020. Jadi mungkin dalam kaitan ini barangkali ingin saya sampaikan juga bahwa materi pertama ini itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu nanti di pertemuan PPMB di fakultas selama 2 jam untuk durasi 2 jam secara online. Nanti mungkin fakultas yang akan mengatur teknis penggunaan Zoom dan media yang digunakan untuk telekonferensi misalkan. Nah, dalam 2 jam itu akan terbagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian yang pertama adalah 1 jam untuk menyampaikan materi ini. Bagaimana materi itu nanti akan disampaikan oleh Koordinator Pengembang Materi, Bapak Aris Haryanto, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua, 30 menit itu digunakan untuk diskusi dengan para maba. Dan kemudian yang terakhir, 30 menit terakhir digunakan maba untuk membuat post-test, semacam post-test atau evaluasi hasil belajarnya. Jadi nanti barangkali fakultas-fakultas akan menjelaskan bagaimana teknis penyerahan post-test itu akan dikelola oleh panitia di tingkat fakultas. Nah, Bapak Ibu selesai menyampaikan materi, mohon untuk memberikan penilaian terhadap tes itu. Oke. Mungkin boleh kalau saya sampaikan begini. Jadi dari sisi keuangan, Bapak Ibu akan mendapatkan honorarium 75.000 orang jam. Jadi dihitung 2 jam. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan honorarium 5.000 per lembar jawab mahasiswa. Jadi monggo nanti jumlah kelasnya akan ditentukan oleh fakultas masing-masing. Mungkin untuk fakultas yang besar, misalkan yang student bodies-nya banyak, barangkali jumlah mahasiswa di dalam satu Zoom bisa banyak gitu. Nah, ini karena tim materi ini disusun oleh tim universitas, maka dianggap perlu untuk menyeragamkan lah barangkali begitu tentang teknik penyampaian materi universitas yang pertama ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang telah mengkoordinasi teman-teman wakil dekan lainnya untuk menyusun dan mengembangkan materi ini. Jadi mungkin begitu saja Pak Jarkasi, acara bisa dilanjutkan dengan penyampaian sosialisasi oleh Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi Paramu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Aris untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Jarkasi. Jangan lupa mohon ditayangkan PPT yang sudah dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan berkah tercurah kepada kita semua. Amin. 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 Bapak dan Ibu, mari kita ciptakan suasana yang rileks, suasana yang santai. Karena TUT siang ini tidak lebih sebatas ngobrol bersama untuk saling berkomunikasi, menentukan batasan-batasan di dalam rangka persiapan penyampaian materi PPMB di fakultas masing-masing.
Salam hormat juga pada PIC, kemudian tidak lupa kepada tim penyusun materi revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa. Ada Pak Marji di sana, ada Pak Maji, ada Pak Narlan, dan Bu Anas. Juga saya sampaikan terima kasih kepada kontributor dari sejawat saya Fakultas Hukum Universitas Jember. Beberapa hal yang penting dan mendasar untuk saya sampaikan. Pertama, saya tidak menyampaikan substansi yang ada di dalam PPT yang sudah dibuat. Sekedar membaca, aku yakin Bapak dan Ibu memahami dan bisa menyampaikan kepada mahasiswa baru. Saya mewakili tim penyusun sebatas memberikan batasan-batasan guna membangun persepsi dan ruang-ruang yang perlu untuk dikembangkan dari individu pemateri sebagai wujud kreativitas. PPT itu tidak lebih sebatas dosis saja. Pengembangan kembali kepada individu-individu pemateri. Judul PPT yang saya berikan siang ini adalah revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa. Supaya tahu kalau misalnya Bapak dan Ibu mengisi materi ini, ya, penting untuk disampaikan ke arah mana sebenarnya tujuan materi ini disampaikan. Tentu untuk menjelaskan akan hal itu adalah dengan memberikan pengertian atas judul, pengertian setiap kata dalam rangkaian frase pada kalimat judul itu. Pertama adalah revolusi. Kita sudah tahu bersama bahwa revolusi adalah satu perubahan mendasar dalam satu bidang. Kemudian ada mental. Mental adalah konsep berpikir atau padanan kata dari pikiran atau cara berpikir. Kemudian basis adalah landasan, sedangkan 4 pilar berbangsa adalah nilai-nilai yang terwujud di dalam komponen Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi intinya kalau misalnya kita fasilitator ya, menjadi sopir di dalam satu kendaraan, kita mesti memberikan kompas. Ya, mau kita ajak kemana mahasiswa baru dengan materi ini. Dengan memahami setiap kata di dalam judul slide, maka pada gilirannya akan bisa dipahami pula ya esensi dari materi yang hendak disampaikan. Lanjut Mas Jas. Nah, kemudian setelah kita memberikan pemahaman atas setiap kata, ya, penting disampaikan pula tujuan instruksional dari materi ini. PPMB adalah singkatan dari pembinaan dan pengembangan mahasiswa baru. Paling tidak dengan kegiatan ini, mahasiswa diberikan kaidah-kaidah pengertian dari tidak tahu menjadi tahu, dari hal yang kurang lengkap menjadi lebih lengkap, sehingga tergambar pemaparan, tergambar pemahaman yang paripurna. Outputnya, ya, materi ini diberikan tidak sebatas memberikan penjelasan, ya, tetapi diharapkan secara akumulatif dalam interaksi sosial di lingkungan mahasiswa, mahasiswa juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka harapan dari penyampaian materi ini akan tercipta satu potret diri mahasiswa Universitas Jember yang memiliki militansi ideologis, ya, dengan mengedepankan nasionalisme berlandaskan 4 komponen nilai-nilai 4 pilar berbangsa sebagai gagasan utama dalam materi ini. Itu gambaran dari tujuan instruksional dari materi yang hendak kita sampaikan nanti. Lanjut Mas Jas.
kita bicara reasoning sekarang, kita bicara urgensi. Di mana sebenarnya letak pentingnya pemberian materi revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa ini. Di dalam slide ya ada 2 kotak ya, sebagai latar belakang. Pertama soal perilaku berbangsa, yang kedua soal ketertinggalan. Ya. Dalam tataran perilaku berbangsa, ya, sampai detik kita berbicara, sampai detik kita ada di forum TOT ini, cukup banyak di dalam realitas sosial bahwa perilaku-perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran, menegasikan aturan, kemudian menyembunyikan etika, miskinnya tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian dari aspek ketertinggalan, ya saat ini kita berada dalam konstelasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau bangsa kita tidak mengadaptasikan diri dengan kenyataan dimaksud, pada gilirannya akan menjadi bangsa yang tertinggal. Nah, persoalannya sekarang dalam tataran penyampaian, ya tidak harus bahwa reasoning, justifikasi dari urgensi PPT ini cukup dalam 2 kotak itu saja. Bapak dan Ibu bisa menambah reasoning lain. Ya. Apalagi reasoning itu dikaitkan dengan bidang ilmu fakultas masing-masing. Jadi slide ini sebenarnya cukup terbuka dengan kontribusi-kontribusi pemikiran sebagai kreasi ya, guna menambah tautan ya untuk meyakinkan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai pada mahasiswa baru. Jadi tidak harus 2 dasar pemikiran ini yang kita pakai. Monggo kreasi dari fasilitator nanti di dalam kelas masing-masing pada fakultas masing-masing. Itu. Lanjut, Mas Jas. Nah, saya tadi mengatakan bahwa materi ini tidak lebih sebatas dosis. Ya, pengembangan kembali kepada fasilitator. Item-item konkret ya, yang substantif yang perlu disampaikan kepada mahasiswa baru adalah ragam isu strategis yang bersifat konseptual. Ada 7 di situ, ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan revolusi mental. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa. Nah, ini sudah masuk lebih kontekstual. Kemudian apa tujuan adanya gerakan revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa, masuk kemudian yang keempat, prinsip-prinsipnya apa, kemudian apa yang terjadi manakala revolusi mental tidak dilakukan, kemudian bagaimana implementasi revolusi mental itu diwujudkan, dan yang terakhir adalah contoh. Sehingga dari 7 item yang tertera di dalam slide, itu terpenuhi aspek must to know-nya, kemudian aspek should to know-nya, dan nice to know-nya, contoh-contohnya. Sehingga kita tidak bicara di hadapan mahasiswa sebatas tataran normatif konseptual, tapi juga aspek praktis berikut contoh yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Lanjut, Mas Jas. Centang 1 lagi. Oke, sekarang kita masuk pengertian. Lupa saya sampaikan bahwa PPT ini disarikan dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber itu mungkin ya Bapak dan Ibu menemukan sumber-sumber lain yang lebih konkret, monggo ditambah di dalam slide atau diimprove di dalam penyampaian. Saya mengambil satu definisi dari revolusi mental yang disampaikan oleh Soekarno. Nah, di situ disebutkan sebagaimana tertera di dalam slide bahwa satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru. Manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Nah, definisi ini harapan dari tim penyusun tidak sebatas disampaikan, dibacakan sesuai teks,
Tapi perlu juga ada kata-kata kunci di dalam definisi ini seperti manusia baru. Ya, manusia baru berarti satu perwujudan perubahan yang adaptif, kemudian yang berhati putih, tetap konsisten pada nilai-nilai, itu bisa dikembangkan dengan satu cerita, kemudian berkemauan baja ini menyangkut etos kerja, menyangkut manusia Indonesia sebagai fighter, dan semangat elang Raja Wali yang berjiwa api dan menyala-nyala, ya itu satu spirit yang pantang mundur, tidak pernah frustasi dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan Bapak dan Ibu. Jadi nanti mahasiswa itu tidak jenuh untuk mendengarkan karena setiap item slide itu dikembangkan dengan cerita-cerita yang konkret. Mungkin juga cerita-cerita itu ada di seputar kita. Kemudian saya juga ngambil di sini pengertian revolusi mental dalam perspektif budaya. Lebih ke tataran praktis perilaku yang menginternalisasi etos kerja. Ini pun bisa dikembangkan. Jadi Bapak dan Ibu dengan 15 lembar slide ini sebenarnya PR-nya hanya menambah dengan nice to know, menambah dengan fakta-fakta, menambah dengan cerita-cerita dan realitas yang berkembang di seputar kita. Hanya itu sebenarnya role di dalam penyampaian materi. Lanjut Mas Jas. Nah, di sini ada pengertian revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa. Nah, selama ini kan kita biasanya terikat dengan satu tradisi mendefinisikan seperti demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa adalah revolusi mental ya yang didasari oleh 4 komponen nilai-nilai dan sebagainya. Nah, di dalam slide ini ya kita berupaya bagaimana mendefinisikan itu ya sehingga 4 pilar dimaksud tidak sebatas komponen yang ditaruh saja dalam satu kalimat, tapi kita buat ada tautan tahapan ya antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Itu Bapak dan Ibu. Lanjut Mas Jas. Nah, 4 pilar berbangsa saya kira sudah tidak perlu saya jelaskan. Jadi inti 4 pilar berbangsa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut. Nah, tujuan revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa. Nah, kalau kita bicara tujuan menyangkut 4 pilar ini, paling tidak satu mentransfer informasi, ya, menyangkut aspek kognitif tentang 4 pilar ya, revolusi mental. Yang kedua adalah mentransformasi nilai. 2 kata kunci itu Bapak dan Ibu monggo disampaikan karena materi ini ditanamkan tidak sebatas membangun dari kaidah tidak tahu menjadi tahu, tapi juga bagaimana mahasiswa baru menginternalisasi nilai-nilai dari 4 komponen itu. Ya. Apakah harus 3 ini? Tidak. Ya. Sekali lagi bisa ditambah. Ya. Tergantung improve. Jadi waktu 1 jam saya kira itu waktu yang cukup lama Bapak dan Ibu untuk memperkaya substansi dari PPT ini. Lanjut Mas Jas. Nah, ini setelah kita memahami pengertian, memahami makna, maka sebagai wahana bagaimana konsep 4 pilar itu diimplementasikan, tentu di dalamnya harus mengakomodasikan prinsip-prinsip antara lain harus didukung oleh tekad politik atau political will pemerintah yang berarti gerakan revolusi mental itu harus terintegrasi di dalam pembangunan nasional yang mewujud dalam berbagai bidang. Kemudian bersifat lintas sektoral. Tidak hanya dunia pendidikan, tapi lini dan sektor-sektor lain juga harus mengadaptasikan konsep ini dengan rangkaian program sehingga tertanam secara efektif dan efisien konsep 4 pilar, kemudian tidak hanya masyarakat tertentu, tapi semua elemen
baik akademisi, sektor privat, kemudian pemerintah, ya. Nah, harus seiring, seirama, linier untuk merespon revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa ini, kemudian dilakukan dengan gempuran nilai. Nah, nilai-nilai dimaksud tidak hanya sebatas tataran verbalisme, tidak saja sebatas tataran hitam di atas putih, tapi bagaimana mewujudkan menjadi aspek perilaku, walaupun hal itu dalam skala kecil. Kemudian ditujukan untuk mengatur moralitas publik, ya, kemudian dapat diukur dampaknya. Kalau kita bicara ya dampak, ya dapat diukur dampaknya, bisa saja hal itu diukur dari statistika yang ada, dan ini para bapak dan ibu yang familiar dengan riset masing-masing, saya kira bisa melakukan ukuran, bisa menentukan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan yang sudah diterapkan. Lanjut, Mas Jas. Oke. Nah, dampak tidak dilakukannya revolusi mental bagi bangsa Indonesia. Ya, pertama, yang paling kasat mata jika revolusi mental ini tidak dilakukan, bisa disampaikan sesuai dengan kotak-kotak itu bahwa cenderung terjadi perilaku negatif. Perilaku negatif ini bisa dalam tataran kriminal, bisa juga mewujud dalam tataran etis, ya. Kemudian lebih dari itu, jika hal ini tidak dilakukan, kita juga menjadi masyarakat yang gagap realitas, ya, serba shock dan kaget dengan perkembangan-perkembangan yang tidak mudah dibendung. Kemudian jika ini tidak dilakukan, maka kita tidak menyadari bahwa manusia Indonesia adalah subjek penentu, ya, keberlangsungan bangsa dan negara ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jika revolusi mental ini tidak dilakukan, maka kondisi geografis Indonesia yang membuka ruang perpecahan karena beragam pulau, beragam budaya, akan mudah terpecah belah, karena sebenarnya cita-cita persatuan Indonesia itu kalau ekstrim saya katakan dalam kajian epistemologi itu masih sebatas cita-cita. Tekanan-tekanan yang bisa memecah belah diri kita, memecah belah bangsa Indonesia itu sangat terbuka. Apalagi jika kita melihat fenomena yang sekarang muncul. Ya, itu saya kira realitas potensial yang terjadi dan akan terjadi manakala revolusi mental berbasis 4 pilar berbangsa ini tidak disampaikan menjadi program PPMP. Lanjut, Mas Jas. Oke. Nah, persoalannya sekarang bagaimana mengimplementasikan gerakan revolusi mental itu. Ya, kita di dunia pendidikan paling tidak kita bisa bicara konsep-konsep dimaksud di dalam program pendidikan. Hal yang sederhana adalah dengan menumbuh kembangkan, ya, mengembalikan mata pelajaran atau mata kuliah untuk diinsertkan di dalam kurikulum yang ada, mata pelajaran-pelajaran yang secara fungsional memberikan dampak pembentukan karakter yang mengintegrasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, Mas Jas. Nah, ini saya kira bisa dikembangkan. Kita memberlakukan pelajaran sejarah secara fungsional, bagaimana dampaknya, karena dengan kepahlawan itu akan terintegrasi nilai-nilai patriotisme. Dengan geografi kita mengenal bagaimana kondisi geografis di Indonesia, dengan antropologi, sosiologi, maka kita akan menyintai keberagaman, kemudian intensitas bahasa Indonesia akan mengikat persatuan dan kesatuan. Lanjut, Mas Jas. Nah, ini nice to know, Bapak dan Ibu, ini slide terakhir. Jadi
salah satu contoh ya, bahwa salah satu item kultur Jawa adalah nrimo. Nah, konsep nrimo itu kalau saya lihat di dalam perspektif perkembangan yang terus tumbuh dan berkembang, diwarnai dengan kemajuan IT yang masuk segala bidang, saya kira kultur nrimo itu sebenarnya tidak adaptif dengan perkembangan. Patut kita renungkan kembali atau patut kita redefinisikan tentang nrimo itu bagaimana. Kalau konsep nrimo sebatas yang kita tahu, ya, menerima keadaan apa adanya tanpa ada indikasi untuk merubah ya kenyataan-kenyataan yang ada, ya, berarti ada kematian etos kerja yang pada akhirnya bisa kita tebak adalah kemunduran berbangsa dan bernegara. Itu Bapak dan Ibu ya, selintas materi yang bisa saya sampaikan sebagai satu bahan untuk membangun persepsi, untuk memberikan guideline ya, sehingga kita ada batasan-batasan di mana dan bagaimana kita improvisasi di dalam penyampaian materi itu. Sekali lagi, materi itu terbuka ruang untuk diperkaya dengan kreativitas Bapak dan Ibu dalam tautan bidang keilmuan masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya menyadari bahwa slide dan penyampaian ini syarat dengan keterbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan Mas Jas. Baik, Bapak Ibu, dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Aris. Monggo saya persilahkan kalau ada pertanyaan ataupun masukan, monggo kami buka. Silahkan Bapak dan Ibu, barangkali ada komentar, ada saran masukan, ada hal yang perlu dikonfirmasi, dengan senang hati dan tangan terbuka. Pak Yus, bisa melayani. Pak Yus Hardi dulu ya. Pak Yus Hardi. Silahkan. Ada. Terima kasih Bapak tadi Bapak Aris ya, penyanyi ya, Pak betul. Terima kasih Pak Aris, mohon maaf Pak Aris, saya tadi baru masuk ya. Tadi saya ada ngajar dulu sebentar, tapi emang saya bagi waktunya. Tapi saya tetap menangkap apa yang Pak Aris sampaikan, khususnya yang ada di slide terakhir itu. Ada saya lihat ada mata pelajaran sejarah, geografi, antropologi. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang urgent Pak, kan judulnya revolusi mental. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama, sebenarnya yang kita inginkan revolusi mental apa yang ideal gitu Pak. Jadi contoh konkretnya apa yang ideal? Emang selama ini saya mengetahui Pak, contohnya Pak di Depok Pak, saya kebetulan lagi pas berada di Depok ya. Kayak remaja tawuran kayak gitu, tawuran ada masih siswa terbunuh Pak di daerah saya baru ini terbunuh karena PSBB. Nah itu saya mengingat lagi, Bapak tadi ada menyampaikan slide. Apakah ada mata pelajaran sejarah, geografi, antropologi, kayak gitu. Nah, maksudnya di dalam mata kan sekarang di kurikulum khususnya kurikulum ini Pak yang kayak SMA, apalagi ya kita universitas sekarang mengarahnya. Apakah jangan sampai ada kan yang kita harapkan, misal ada mata kuliah PKN, jangan sampai ada nanti terhapuskan atau andaikan ada, kira-kira mungkin ditambah apa maksudnya kontennya gitu, apakah yang membuat kita jadi merasa kebangsaan yang solid, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan sampai kita diadu domba seperti zaman Belanda DPR misal tragedi Ambon, tragedi itu membuat pemersatu kita ini. Nah yang tadi pertanyaan saya itu yang kita idealkan, yang revolusi mental apa yang ideal, yang contoh konkretnya gitu Pak. Selain kita membangun tadi ada geografi, antropologi, sejarah, mungkin muatan di kurikulum di FKIP kan maaf di FKIP kemudian ada antropologi. Nah, pertanyaan itu yang idealnya yang macam mana Pak?
yang Oke. macam mana apa yang kita Oke. tanamkan kepada mahasiswa kita, khususnya Oke. masa baru. Iya. Mungkin itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Makasih Pak Yus. Sami-sami. Pak Yus, saya mohon info Pak Yus. Pak Yus, ini Ah. fakultas apa ya? Fisika, FKIP. Oh, fisika, FKIP. Oke. FKIP. Saya perlu latar belakangnya Pak Yus supaya saya menjawab bisa membingkai apa yang dimaksudkan oleh Pak Yus kan gitu. Ya. Nah, Pak Yus, langsung saya jawab. Ya Pak Jas, bagaimana Pak Jas? Monggo Bapak langsung dijawab. Oke. Pertama, Pak Aris, revolusi mental yang bagaimana yang Bapak kehendaki? Kan begitu ya Pak Yus. Ya, pertama saya menyadari dengan segala keterbatasan akan saya jawab. Revolusi mental yang kita maksudkan di dalam konteks materi PPMB ini adalah revolusi mental yang menginternalisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pak Yus, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian saya lanjutkan, mengapa Pak Aris sejauh mana urgensinya? Kok revolusi mental dengan format sedemikian rupa yang kita kehendaki? Kan begitu ya Pak Yus? Ya, Iya, Inggi Pak. Oke, saya lanjutkan bahwa kenapa itu urgen? Ya, 4 komponen sebagai visualisasi dari nilai-nilai berbangsa dan bernegara itu penting dilakukan karena realitas yang ada di sekitar kita ya tidak menguntungkan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Faktanya bagaimana Pak Aris? Satu, Pak Yus sudah menginformasikan. Di Depok Pak Aris banyak tawuran. Ya, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Menjadi pertanyaan, mengapa banyak tawuran? Yang kedua, Pak Yus, banyak perilaku-perilaku yang cenderung kriminal, tidak hanya tawuran, begal di mana-mana, korupsi dan sebagainya. Padahal bangsa kita itu bangsa yang memiliki budaya malu dan budaya bersalah paling tinggi. Tapi ironi, mengapa korupsi berkembang sedemikian rupa? Itu kan isu-isu yang perlu kita jawab, Pak Yus ya. Kemudian cukup banyak peserta didik kita, mahasiswi kita kadang-kadang ya tidak menjunjung etika pada saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan dosen. Itu juga fakta Pak Yus. Ya. Iya. Nah, kemudian pada masa pandemi sekarang ini, seperti kendaraan belok kiri tanpa rating, masyarakat Indonesia gagap realitas. Kuliah dengan daring, kuliah dengan sekolah dengan online, maka para orang tua yang ada di kampung dan di desa ya itu berproses untuk merespon keadaan itu. Sehingga ya dengan realitas seperti ini, maka substansi apapun di bidangnya termasuk pembelajaran ya mengalami satu hambatan yang tidak bisa dianggap ringan. Kemudian yang tidak kalah penting Pak Yus, ya sekarang itu kalau kita melihat YouTube, ya dari satu internal umat beragama, di sana ada multipolarisasi, sehingga multipolarisasi, multi kepentingan itu memposisikan aku benar engkau salah. Begitu juga antar umat beragama, itu tidak bisa dipungkiri. Dari situ saya bisa ngambil kesimpulan Pak Yus bahwa di dalam pandangan pola pikir ya yang tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia saat ini nilai-nilai Pancasila itu terjadi reduksi di dalam dirinya. Masyarakat sudah tidak lagi berpikir, pemerintah sudah tidak lagi mengambil keputusan atas dasar konstitusi. Ini Pak. Oh, nggih, Pak. Kemudian tawuran antar pelajar itu indikasi bahwa ya pelajar-pelajar sekarang itu haus karena lama tidak mengkonsumsi nilai-nilai bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena apa? Mungkin ya mereka tidak dipahamkan tentang arti keberagaman dalam mata pelajaran sosiologi. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia terpecah-pecah dan sangat mudah untuk dipecah oleh siapapun. Kemudian juga mereka
pelajar bahasa Indonesia mungkin hanya ingin tahu makna dan merangkai kalimat. Padahal di balik itu tercermin fakta, nilai yang harus kita internalisasi bahwa itu adalah pengikat. Nah, itu Pak Yus sekedar gambaran singkat. Jadi revolusi mental yang kita kehendaki adalah revolusi mental yang berprinsip pada 4 nilai Pak Yus. Kemudian dilatar belakangi dengan fakta yang ada. Kemudian antropologi, sosiologi, geografi, sejarah itu hanya sebatas ya pernik-pernik ya faktual sebagai contoh bahwa jangan sampai nilai-nilai yang tersimpan di dalam mata pelajaran ini ya hilang atau dihilangkan. Soal nanti Pak Aris, bagaimana kurikulum yang kita kehendaki supaya tercermin nilai-nilai itu? Itu PR kita bersama Pak sampai detik ini. Karena setiap saat butuh evaluasi, butuh perkembangan karena kita tahu bahwa tradisi ya ganti menteri juga ganti aturan. Jadi itu satu PR bersama yang kita punya, kita gagas bersama untuk kita carikan solusi bersama. Dengan kata lain Pak Yus, saya dengan Pak Yus bukan menggunakan konsep aku Pak Aris, engkau Pak Yus tidak, tapi aku Pak Yus adalah kita. Dengan konsep kita, saya kira semua solusi akan lahir dengan sendirinya. Itu sementara Pak Yus, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau di fisika istilah Pak mestakung, Pak, semesta mendukung. Iya. Ada istilah Pak mestakung, semesta mendukung. Kita sama-sama ingin mengarah ke tujuan ya yang tadi itu Pak. Tadi apa Pancasila supaya tidak luntur. Apa tadi ada macam-macam, ada NKRI, ada 4 tadi itu. Sama-sama semua mengarah ke sana. Terima kasih loh Pak Aris atas terima kasih Pak Yus pencerahannya. Nggih. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Mas Ali. Nggih. Nah, Mas Ali, monggo Mas Ali. Nggih, matur nuwun Pak Aris. Nggih. Sekarang ini kan tadi yang seperti jangan sampaikan di era pandemi ini ternyata ini kan era yang sebenarnya tidak kita itu sebagai orang Indonesia tidak siap gitu ya untuk menghadapi era-era yang seperti ini. Artinya apa? Kalau dulu pada era 1.0 gitu ya, itu terus 2.0, 3.0 dan ternyata dari 3.0 kita belum siap untuk menghadapi 4.0. Ini sekaligus pandemi ini sebenarnya hikmahnya itu memberikan penegasan kepada kita sebenarnya. Mestinya kita ketika sudah digaungkan era 4.0 ini sudah mulai sadar bahwa bagaimana juga ini sistem berbasis aplikasi dan sebagainya ini merupakan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh aspek kehidupan manusia ini ya. Jadi semacam contoh banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis seperti perhotelan dan sebagainya, justru mereka sama sekali tidak punya hotel, ya, gitu kan seperti yang aplikasi yang sering kita akses, gitu ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini yang sangat menarik, ya, karena temanya adalah revolusi mental. Itu kan bagaimana kita membangun jiwa merdeka bagi generasi baik kita maupun anak-anak kita yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Sekaligus karena ini tantangannya di era disrupsi, ya. Jadi bagaimana kita membuat format sekaligus mungkin saya berharap nanti ada semacam contoh gitu ya, contoh aplikasi ya yang sifatnya sosiologis terkait dengan membangun jiwa merdeka bagi mahasiswa di era disrupsi. Jadi saya kira ini juga harus mulai kita pikirkan. Tidak sekedar kita hanya menekankan bagaimana, ini mohon maaf ya, bagaimana kita hanya memberikan pengarahan-pengarahan penjelasan terkait dengan Pancasila dengan sila-silanya, dengan kalau yang dulu kita sebut dengan apa itu P4-nya, ya, pengamalan Pancasila itu ya. Jadi saya berharap mungkin Pak Aris bisa menjelaskan ya bagaimana konsep yang pas supaya nanti kita pada saat memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa itu memiliki kesamaan persepsi, gitu ya. Bagaimana membangun jiwa manusia di era
disrupsi. Jadi menggabungkan kearifan-kearifan lokal nenek moyang kita, gitu ya, yang terangkum dalam konteks Pancasila dengan era digital saat ini. Saya kira itu Pak Aris, terima kasih. Iya. Mas Ali, Fakultas menopo nggih? FIB, Pak. FIB, oh ya, FIB. Pertanyaannya berat gitu. Sebenarnya yang bisa menjawab orang FIB sendiri, ya. Tapi bagi saya pertanyaan itu juga membangun nilai tambah saya pribadi, mencoba dengan perspektif pandang saya sebagai orang hukum untuk menganyam hal itu. Kalau mencari format, ya Mas, ya. Saya memaknai format itu sebagai satu bingkai, sebagai satu konteks. Ya. Kita melihat kadang-kadang entah sadar atau tidak, kadang-kadang kita dalam ruang kelas, ya, kita memberikan materi. Kemudian pada saat kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa, silakan siapa yang bertanya akan saya jawab, atau silakan Anda menjawab apa yang saya informasikan tadi. Siapa yang tidak sependapat dengan jawaban teman Anda, nah kadang-kadang situasi kelas itu sepi. Ini pengalaman, saya coba mengkonsep dari pengalaman. Saya mengevaluasi atas kenyataan itu. Ya, ternyata ada hegemoni psikis, rasa tidak percaya diri pada mahasiswa dan mahasiswi untuk berani mengekspresikan pendapatnya hanya gara-gara takut salah. Ada juga yang tidak berani mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya hanya gara-gara nanti dipressure oleh temannya, ya, wes ndang mari kuliah, ndang selesai. Ya. Semua itu merupakan indikasi ketakutan. Kalau saya bicara ketakutan, Mas Ali, ya, saya bisa memaknai bahwa ketakutan itu adalah cermin ketidakmerdekaan. Namun, setelah saya evaluasi dan saya eksperimen kembali di dalam kelas, sebelum saya memberikan ruang berekspresi bagi mahasiswa-mahasiswi, saya mengawali begini, Mas. Ya. Anda sekolah, filsafat orang sekolah dicari yang salah untuk dibenarkan. Kalaupun kalian menjawab pertanyaan salah, berpendapat kurang benar, ya, itu jangan jadi soal. Yang saya cari adalah pendapat yang salah untuk saya benarkan karena tupoksi saya sebagai dosen akademisi membenarkan logika Anda. Semakin sering Anda berpendapat salah atau benar, it's no problem, justru itu merupakan investasi bagi kalian sehingga saya bisa menghafal nama kalian yang aktif dalam kelas sehingga pada gilirannya memberikan kontribusi untuk dongkrak nilainya yang semula C bisa saya jadikan B atau A. Ini eksperimen saya, Mas Ali. Saya bukan orang pendidikan. Saya tidak paham metode pendidikan. Setelah saya lakukan itu, Mas Ali, ya, ada semacam perubahan yang signifikan di dalam kelas. Mereka berkompetisi untuk bertanya atau paling tidak dicatat oleh dosennya sebagai wujud aktivitas. Ini satu fenomena, ya, yang terjadi di lingkungan kita. Kadang kita tidak menyadari. Nah, kemudian yang kedua, bahwa konsep budaya. Tutup tadi. Yang kedua, Mas Ali, kadang kita melihat anak-anak kita, ya, unggah-ungguh mereka itu kadang-kadang diabaikan. Berbeda mungkin pada saat kita sekolah. Saya mengevaluasi, oh ternyata nilai-nilai itu tidak dikuati dari rumah. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak Ali, ya, kita jarang memberikan soal barangkali, ya, pada saat UTS atau UAS yang memberikan ruang berekspresi untuk berpendapat pada diri mereka. Mereka hanya memaknai PPT ya sebatas itu materi kuliah. Tidak dikembangkan lebih lanjut. Mereka tidak pernah dan tidak akan pernah tahu kalau kita tidak menanamkan
bahwa metode belajar untuk membangun nilai tambah pribadi itu sedemikian rupa. Justru yang terjadi ada fenomena yang ekstrim kadangkala, ya, mereka yang tiba-tiba secara serta-merta mahasiswa baru dari desa ke kota, banyak hal baru, di situ basicnya tidak kuat, memiliki militansi aliran-aliran yang cenderung radikalisme. Ini fenomena hitam putih. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana konsepnya Mas Aris untuk menciptakan satu kultur merdeka bagi mahasiswa. Nah, menciptakan, membangun perilaku berarti membangun pola pikir. Membangun pola pikir itu tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan, tetapi merupakan akumulasi sinergi antara rumah, lingkungan, dan tempat belajar. Kalau saya bicara akumulasi, harapan saya konsep ini menjadi keputusan otoritatif. Keputusan otoritatif siapa? Jajaran pimpinan, kalau fakultas itu dekanat, kemudian kalau rektorat itu pimpinan tingkat universitas. Ya, sehingga diharapkan dengan keberanian lembaga, ya, membangun konsep yang memiliki nilai diferensiasi, ya, pada gilirannya tercipta potret diri mahasiswa yang berbeda pula, cenderung positif, walaupun itu tidak bisa 1 tahun, 2 tahun. Bagaimana kita mengharapkan mahasiswa merdeka, sementara ya lembaga di mana kita ada, misalnya, tidak berani pula, tidak merasa merdeka untuk membangun, menyusun konsep-konsep guna menggiring mahasiswa yang merdeka pula. Maaf Pak Ali, saya hanya bicara alur dan fenomena pengalaman saja. Ya. Matur nuwun Pak Ali, ngapunten nggih. Terima kasih banyak. Oh iya, untuk diingat Pak Majid, kemudian Pak Narlan, kemudian Pak Mardi, Bu Anas. Kalau hadir saya kelihatan Pak Majid, tolong saya dibantu Pak Majid untuk memberikan, memperkaya informasi kepada semua. Gitu. Sudah luar biasa jawabannya, mantap. Lanjut. Narasumber top. Saya, top ini kayaknya. Saya setuju. Pak Aris itu bagus Pak Aris, bahwasannya oke, sip. Tinggal dilanjutkan lagi aja. Dibantu Pak Mardi. Ya. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada. Monggo persepsinya bisa diklik di Google Form Bapak Ibu. Sepertinya membutuhkan alamat email untuk bisa masuk ke Google Form itu. TOT ini di record agak Pak? Boleh bertanya Pak? Di record Pak Anton. Monggo, Mas Soni toh ini. Nggih, saya Pak Soni. Pak Soni TP ini. Oke, Mas Soni monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bukan pertanyaan, barangkali suatu himbauan. Monggo Mas. Karena kita ingin mengubah revolusi mental, membuat revolusi mental pada mahasiswa baru. Kemudian saya berpikir, saya ini dosen tuwir Pak, juga mungkin tenaga saya juga tuwir. Ini begini Pak, apakah juga ada nanti revolusi mental pada dosen yang lain, tenaga administrasi, mungkin di pusakaan, mungkin di tenaga admin lainnya? Karena saya sebagai beberapa kali membina mahasiswa yang lomba karya, BIMNAS dan sebagainya, itu mungkin kendala pada sistem. Mohon kita memberikan modal untuk pada mahasiswa baru untuk mengubah mental mereka, tapi kita sebagai orang lama di UNED, adminnya, dosennya, itu juga perlu diberikan masukan. Sehingga mereka akan bisa menilai sesuatu yang ingin perubahan yang drastis, yang merdeka, tetapi ada sistem yang susah, atau masih yang lama, ya nanti bahasa Jermannya bedebei Pak. Gitu, Pak. Iya, karena gini, saya beberapa minggu lalu atau bulan lalu ada mahasiswa yang ikut lomba karya, kesulitan Pak, mereka menangis kadang-kadang Pak.
Mengurus ini itu aja sudah, Iya. itu hak mereka. Jadi Nggih. saya kadang-kadang bingung. Nah, ini mungkin masukan untuk Pak Nggih. Aris dan Nggih. teman-teman di Jakarta Pusat, di Unite mahasiswa tentunya juga memberikan informasi apa sih perubahan mental yang diberikan Iya. pada mahasiswa baru itu. Karena Iya. nanti kita menjadi paradigma yang kurang jelas, mahasiswa baru Iya. sudah menggebu masa merdeka, tapi ketika Nggih. sistemnya sama, Iya. ya dalam tanda kutip nggak Nggih. berubah, berdoa ya Pak. Nah ini Nggih, mungkin nggih, perlu nggih. dimasukkan. Yang kedua gini Pak Oke. Aris, mungkin Nggih, Mas. ini kan situasi COVID Pak ya. Nggih. Ini perlu semacam revolusi mental agar Nggih. kita mahasiswa, mungkin dosen lainnya, barangkali Nggih. kita juga memberikan semacam masukan Nggih. mereka kepada mereka bahwa Nggih. di tengah masyarakat itu ada dua Nggih. pilihan, dua tahapan pikiran Pak, bahwa COVID ini karena memang benar penyakit, ada Iya. yang katanya karena Iya. buatan Nggih, manusia nggih. atau sama Nggih. politik. Ini Nggih. mohon dimasukkan juga karena Oke, oke, mahasiswa oke. masih terbelah pada itu. Nggih. Terima kasih Pak Aris. Nggih. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Soni, saya catat ada 2 pertanyaan yang memang pertanyaan itu urgen. Pertanyaan Mas Soni sama dengan mengingatkan saya. Pertama, persoalan bagaimana Pak Aris jika revolusi mental itu menjadi sebuah gagasan, tetapi komunitas yang melakukan revolusi itu adalah orang-orang yang lama ya dengan keterbatasan yang ada dan kultur pola pikir yang tidak linier, kan itu saya maknai begitu. Mas Soni, di dalam ilmu hukum saya meminjam keilmuan ilmu hukum, ada adagium begini Mas. Ada satu teori, Friedman yang menyebutkan itu. Efektif tidaknya hukum itu diterapkan tergantung 4 hal. Kalau saya adaptasikan di dalam konsep revolusi mental, berhasil tidaknya revolusi mental itu ada 4 hal. Saya meminjam ini Mas. Pertama, apakah konsep revolusi mental yang kita punya itu benar-benar mengakomodasikan sebuah kebutuhan real, baik kini maupun akan datang. Ternyata konsep yang kita bangun, katakanlah saya berasumsi real, bisa menjawab persoalan masyarakat. Setelah konsep itu kita punya, ya dan brilian, akomodatif, fungsional, persoalan yang kedua, ya, apakah pelaksana, aparatur yang menggagas dan menyelenggarakan konsep revolusi mental itu komit dan konsisten dengan konsepnya. Itu yang kedua Pak Soni. Ternyata ya aparatur pelaksana revolusi mental itu komitmen dan konsisten. Apakah itu sudah cukup Pak Soni? Tidak. Setelah konsep aparatur oke, ya. Yang ketiga, apakah sarana prasarana, perangkat yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan revolusi mental itu sudah memadai? Itu juga pertanyaan. Kalau saya berasumsi memadai Pak Haris, ada yang keempat, yang terakhir. Apakah revolusi mental itu ya benar-benar ya di awal sudah menumbuhkan budaya masyarakat ya yang memberikan ruang kesadaran revolusi mental, maka saya akan menjadi miskin, saya akan menjadi tertinggal, anak saya tidak bisa kuliah, dan pada gilirannya bangsa ini juga mundur. Nah, jadi 4 hal itu Mas yang menentukan. Tidak cukup kita berkuar konsep revolusi mental tanpa satu komitmen aparat, tanpa sarana prasarana, kemudian tanpa ditopang dengan budaya. Nah, kadang Mas, saya sepakat bukan hanya di fakultas hukum, saya kira mungkin di fakultas-fakultas lain kita itu wakil dekan 3. Satu sisi support kita pada mahasiswa, tapi sisi lain kadang-kadang ada komponen dalam sistem itu ya yang tidak responsif. Itu realitas yang harus kita terima. Ya, karena itu revolusi mental itu harus diejawantakan secara sistemik dalam semua lini. Dan itu butuh keberanian pimpinan, Mas. Ya, berani ngambil keputusan, berani direspon apapun karena setiap perjuangan itu kan hakul yakin pasti ada pengorbanan. Itu satu kenyataan yang tidak bisa diingkari. Kemudian soal pandemi. Nah, ini yang bukan hanya mahasiswa yang terbelah, Mas. Ya, komunitas dosen pun juga terbelah. Bahkan multipolarisasi pandang
untuk melihat, memaknai dan mensikapi revolusi mental. Ya. Orang mengatakan, semuanya masih subhat, masih remang-remang, sah-sah saja. Orang mengatakan, wah itu konspirasi, boleh-boleh saja. Ya. Nah, boleh-boleh saja. Orang mengatakan, oh ini real adanya. Keselamatanmu tergantung dari sejauh mana kamu proteksi diri. Ya, kita dalam multipolarisasi semacam itu, ya, kita positive thinking menurut hemat saya, dan saya yakin Mas Sony juga punya pemikiran seperti itu. Paling tidak, ya, saya meminjam satu ungkapan Mas Sony, ada hikmah, ya. Paling tidak dengan pandemi ini ada satu revolusi di bidang proteksi diri pada diri kita untuk ya selalu menggunakan masker secara fungsional, selalu cuci tangan ya dengan pembersih yang sudah disediakan. Yang semula perilaku itu tidak pernah ada, sekarang masyarakat sudah didekatkan dengan informasi-informasi itu, bahkan bisa mempraktekkan. Harapan saya mungkin nanti ya setelah pandemi berakhir, tradisi itu tidak bisa dihilangkan karena sudah mendarah daging. Sementara itu Mas Sony, ngapunten. Ya, yang pertama boleh komen sebentar barangkali mengenai yang ke Mas Baru mengenai revolusi mental juga ditularkan pada aparatur kita. Sehingga karena perubahan ini supaya tidak terjadi kontradiktif, barangkali juga mungkin secara soft atau halus sampaikan ke aparatur kita melalui flyer atau melalui media yang ada di depan rektorat, video besar itu, kita sudah berubah. Ya, we have to change. Mahasiswa sudah berubah, aparatur sudah berubah. Kalau enggak nanti, maaf ya, bahasa kasarnya percuma gitu loh Mas. Jadi nanti barangkali aparatur juga bisa berubah, tanggap dan cepat kalau ada mahasiswa yang... Ide bagus. Terima kasih, Matur nuwun. Matur nuwun, Mas Sony yang diamini Pak Majid, bahkan tidak menutup kemungkinan. Pak Ustadz ya, kalau aminnya Pak Ustadz masih maju. Amin. Mandi. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu ketika UNED ini menggagas satu momentum ya gerakan revolusi mental secara tersendiri. Saya setuju sekali itu. Matur nuwun Mas. Monggo barangkali masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita bahas. Sudah. Baik. Cukup nggih Bapak Ibu? Nggih, Mas Jar. Baris. Baik, kalau memang sudah cukup, kita akhiri untuk kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik kita, terutama bagi mahasiswa baru. Baik, terima kasih Pak Aris. Pak Adi Paramu, terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Cukup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu rawuhipun. Pak Aris, terima kasih banyak Pak Aris. Sama-sama. Bapak Ibu, materi bisa diminta ke wakil dekan masing-masing ya. Materi yang disampaikan Pak Aris tadi itu bisa dimintakan ke wakil dekan Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Oh, izin live. Matur suwun Pak Aris dan semuanya. Sami-sami. Terus suwun. Matur nuwun nggih. Pak Aris, Pak Hadi dan Mas Rafika semuanya. Terima kasih. Kalau di kita ini kan alatnya itu kan Terima kasih Pak Adi Paramu. Salam untuk Duduk sini. Nanti nyambung enggak? Oke, kita in live dulu. Tunggu materinya. Yang kedua, iya. Kak, ya saya 08. Ini ya. 1967. 08. Oh, 1967.